Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang alhamdulillah kita di sini masih diberi kesempatan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bisa hadir dalam acara Isra dan Mi'raj. Semoga segala usahanya, amal ibadahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas segala nikmat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun dengan kondisi pandemi. Walaupun kita bulanan kita taklim kita tidak bisa berjalan, tapi alhamdulillah justru taklim secara mingguan, secara per satu pekan Jumatan kita alhamdulillah berjalan, dan kita punya dana infak dari Jumat itu sekarang sudah mencapai rata-rata itu 500.000 per Jumat. Ya. Jadi alhamdulillah itu semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah itulah yang nanti akan menolong kita di hari akhir. Jadi hari akhir itu nanti orang-orang yang sudah meninggal itu dia akan merindukan sekali dengan kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang-orang yang di dunia ini tidak bisa mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya, itu sungguh sangat merugi. Karena orang-orang yang sudah meninggal, yang baru meninggal dikubur berapa detik kemudian, dia sangat rindu sekali dengan alam dunia ini. Rindunya rindu apa itu? Bukan rindu mau lamar sari warna, bukan. Bukan mau kawin lagi loh ya Pak Asep ya. Mohon maaf. Jadi rindu ke dunia itu untuk ibadah, ya, untuk bersedekah. Karena pada saat dikubur berapa detik kemudian, itu sudah ada langsung malaikat itu langsung memberi ancaman dengan berbagai pertanyaan, dan yang melindungi dari ancaman itu apa? Itu adalah amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita itulah yang akan menjawabnya, sholatnya yang menjawabnya, sholat sunnahnya yang menjawabnya, puasanya yang menjawabnya, dan yang paling utama sekali yang menjawab pertama adalah sedekah. Makanya dunia ini sangat dirindukan oleh orang-orang yang meninggal, ya. Jadi sungguh sangat merugi apabila kita di tempat sekarang kita masih di tempat yang dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggal, kita tidak bisa menggunakan kesempatan itu. Nah, mungkin itu untuk mengingatkan supaya kita lebih banyak sedekah, ya. Dan untuk hari ini kita menginjak pada acara Isra dan Mi'raj, yang insya Allah saya akan coba bacakan surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu wasyami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dari kalimat pertama, ayat pertama, Subhanalladzi, Maha suci Allah, itu sungguh kalimat yang sangat bagus sekali, ya.
Subhanallah, Maha Suci itu menjadi kalimat-kalimat yang untuk kita tuh berzikir subhanallah, subhanallah. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan tanpa kita harus mengeluarkan biaya. Mungkin kalau kita membangun masjid, mungkin kita tuh biayanya besar sekali. Mungkin kita mau haji dan umrah juga mungkin biayanya sangat besar sekali. Tapi dengan kita mengucapkan subhanallah, Maha Suci Allah, dengan zikir didawamkan dalam hati, itu menjadi amalan yang sangat ringan tapi besar sekali nilainya. Subhanallah, subhanallahi biyadihi. Subhanallah, subhanallah. Jadi ada amalan-amalan kita yang tidak perlu kita mengeluarkan biaya. Ketika kita mendengarkan telepon, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah ibadah. Kita bertemu dengan kawan-kawan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah ibadah. Jadi saya beberapa kali kalau dibilang selamat pagi saya nggak menjawab, karena saya pikir kalau selamat pagi selamatnya pagi aja, jadi saya nggak tahu. Jadi saya mengajarkan ya, bahkan saya juga sampai diolok-olok juga kalau ketemu saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertama olok-olok, tapi nanti lama-lama kan menjadi kebiasaan yang bagus. Ya, jadi lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, walaupun terpaksa, tapi akan menjadi nantinya akan menjadi sesuatu hal yang kebiasaan kita melakukan hal yang bagus. Ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat sini, subhanallazi asra, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ini untuk memotivasi ya. Saya mendengar kajian dari Syekh Ali Jabir almarhum, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, baca bismillah 100 kali. Jadi kalau pagi, insya Allah bisa pas sambil berangkat subuh, saya sambil zikir Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi untuk jam sore, saya bikin alarm di HP saya. HP saya alarm jam 5 berbunyi, di situ zikir. Saya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Untuk mengingatkan diri. Jadi ini untuk memotivasi ya, bahwa kita tuh harus diingatkan. Jadi elektro yang biar HP kita juga masuk surga juga nanti kan. Nanti HP kita nanti ikut surga nanti. Kenapa? Karena dibawa untuk berzikir. Ya, jangan HP kita nanti isinya film munyil ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallahi asra. Asra telah memperjalankan. Asra bi abdihi. Hamba, seorang hamba. Jadi Allah Maha Suci Allah telah memperjalankan seorang hamba. Seorang hamba dalam arti di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah tidak mengatakan Asra Muhammad, tapi di situ Asra bi abdihi. Jadi itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai hambanya. Tentu dengan pengakuan sebagai seorang hamba itu tidaklah mudah, ya, karena itu melalui ujian. Dan menurut asbabun nusulnya, ujiannya itu ketika ditinggal meninggal istrinya Siti Khadijah. Sudah itu meninggal lagi pamannya. Jadi Rasulullah sudah tidak punya backingan secara duniawi ini. Akhirnya mendapatkan perintah sholat. Ya. Jadi di sini bihabdihi seorang hamba. Mungkin kita cemburu ya, saya juga cemburu ya. Kenapa seorang hamba kepada Rasulullah? Apakah kita bukan hambanya? Insya Allah kita hambanya. Dan saya selalu saya mengaku sebagai hambanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Saya selalu mengaku saya sebagai hambanya. Tapi itu pengakuan saya. Apakah Allah sudah mau mengakui bahwa saya Khotib Nur Seha ini sebagai hambanya? Wallahu a'lam. Kayaknya jauh sekali, dosanya terlalu banyak. Makanya yang diharapkan dari sini adalah kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
kita mengharapkan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar betul untuk bisa diakui sebagai hambanya itu sangatlah berat. Buru-buru ujian yang besar, ujian yang kecil aja susah. Puasa Senin Kamis tapi kadang-kadang masih ingin gosip. Puasa bisa, tapi masih gosip. Ya. Ini yang ibu-ibu yang gosip nih. Ya kan? Yang ini yang ada perempuan gosip nih. Lagi gosip bilang itu lipstiknya itu kok ini palsu katanya kan. Kok tahu palsu? Nempel di gigi katanya. Jadi gosip-gosip itu harus dikurangi. Puasa memang bisa, puasa menahan lapar, tapi hakikat puasanya itu jadi hilang. Ya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi, semoga kita kelak itu betul-betul kita tuh mari kita berjuang untuk kita tuh bisa diakui sebagai seorang hambanya. Ya. Jadi kalau Rasulullah tadi sudah diakui memang hamba Allah. Jadi ketika Allah di situ mungkin mengucapkan asra Muhammad, mungkin nilainya masih kurang. Tapi dengan dijadikan asra bi abdihi sebagai seorang hambanya, itu nilainya jauh lebih tinggi sekali. Jadi mungkin tadi ngomongin kita diakui hambanya sama Allah itu agak suram-suram, tapi coba mungkin kita tuh berbicara yang lebih simpel aja. Bos kita di sini namanya Pak Iwan. Saya mengakui sebagai karyawannya Pak Iwan, tapi Pak Iwan gak kenal dengan saya. Betul dong? Serius? Gak kenal? Meeting ketemu 2 kali, itu pun deg-degan. Baru ketemu yang membayar kita sudah deg-degan. Bagaimana kalau kita ketemu dengan Rasulullah, ya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita deg-degan selama kita di dunia ini, supaya deg-degan kita itu untuk lebih mempersiapkan diri supaya kita di alam kubur nanti jangan sampai kita dibantai sama malaikat-malaikat. Ya. Jadi itulah gambarannya bahwa saya mengaku sebagai karyawannya Bapak Iwan di sini, Iwan Lukminto, tapi Pak Iwan nggak kenal dengan saya. Seperti tadi, asra bi abdihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Apakah Pak Iwan sana mengakui saya sebagai karyawannya? Kenal aja enggak? Saya kenal, tapi dia nggak kenal gitu kan? Itulah maknanya bahwa di sini bi abdihi itu lebih tinggi nilainya daripada disebut asra Muhammad, gitu. Dan selanjutnya, apa makna dari Isra dan Mi'raj? Dari Isra dan Mi'raj ini kita diperintahkan untuk sholat. Jadi perintah sholat, karena sangat pentingnya sekali perintah sholat itu, sampai harus Nabi itu langsung disuruh menghadap langsung. Jadi perjalanan sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-1, 2, 3, dan 7 Sidratul Muntaha. Dalam sepertiga malam itu ada perjalanan PP, pulang pergi. Jadi setelah perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj pulang ke Mekah, menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya pada tertawa. Tidak mungkin dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Palestina Masjidil Aqsa dan naik lagi ke langit 1, 2, 3, dan 7 dalam waktu sepertiga malam. Jadi orang-orang yang waktu itu memang keimanannya kurang, itu langsung tambah kurang lagi. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu mengatakan itu Muhammad sudah gila katanya. Diceritakan lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, ini Nabi Muhammad ini sudah gila. Ini kata beliau, Muhammad bilangnya ya, bukan kalau kita Nabi ya. Muhammad sudah gila, kenapa? Dia baru melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke langit 1 sampai 7 dalam waktu sepertiga malam. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, kalau yang bercerita itu Muhammad, apapun yang saya ceritakan, saya percaya dan yakin, saya beriman. Makanya dijuluki As-Siddiq,
orang beriman yang pertama terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kenapa mereka tidak percaya? Karena di sini ada sebuah keimanan sama dengan kita bersahadat. Ketika orang-orang di luar non-muslim kita bersahadat, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah utusannya Allah. Kalau kita kaji secara dunia, saksi berarti ada di kanan kiri. Saksi persidangan ada di kanan kiri, sudah hadir. Tapi ketika kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada yang menyaksikan di kanan kiri. Saksinya siapa? Keimanan. Karena di sini adalah saksi sebuah keimanan. Bukan saksi seperti kita itu ada di duniawi ini. Saksi sudah dihadirkan ya sidang yang mulia. Tapi di sini saksi sebuah keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berdebat syahadat ini sudah 15 tahun lalu, saya kalah, tapi saya nggak mau kalah karena saya merasa benar. Betul, saya sering pernah berdebat. Mana saksinya katanya? Setelah beberapa tahun kemudian baru saya dapat ilmunya, bukan dapat ilmunya ya, sombong betul ya. Baru dapat jawabannya. Bahwa saksi di sini adalah saksi sebuah keimanan. Bukan saksi seperti dalam persidangan. Jadi waktu itu saya geram sekali, kenapa saya nggak bisa menjawab? Dan sampai sekarang saya nggak ketemu lagi dengan orangnya, karena orangnya waktu itu di pulau seberang sana. Perdebatan saya tetap nggak mau kalah. Tapi nggak mau kalah saya nggak punya jawaban secara dasar, secara ilmiah. Perjalanan baru kita ikuti, mendengar, dan kita menjalankan. Jadi kalau kita keimanan karena kita sudah melihat secara ilmiah, itu keimanannya itu levelnya itu jauh sekali. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang yang secara ilmuwan itu meneliti, akhirnya dia bersahadat banyak. Hanya gara-gara meneliti air Zam-Zam mereka bersahadat, meneliti jasad Fir'aun mereka bersahadat. Kenapa Fir'aun masih ada jasadnya? Kenapa masih utuh? Dia mesti dijawab, silakan baca Al-Quran. Karena emang di situ sudah diterangkan. Jadi kita tinggal menemukan aja sebetulnya. Kita bukan pencipta, kita hanya menemukan aja. Jadi apakah setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keimanan, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tentu kita akan diuji dengan keimanan sudah sampai di mana keimanan kita itu. Saya sendiri ini sudah cerita juga, udah 10 tahun yang lalu juga. Ada seorang imam masjid. Mungkin ini untuk motivasi ya, karena saya tidak menyebut inisial ya. Pas mau motong kambing, dia ingat istrinya hamil, nggak jadi. Subhanallah, saya nggak percaya lagi dengan imam itu sebelumnya. Memang kita mau motong kambing, memang harus dipotong dulu. Tapi dia udah mau motong, dia ingat istrinya lagi hamil, nggak jadi. Di situlah letak iman. Jadi letak iman itu sebetulnya itu teruji diri kita yang tahu pada saat itu, saat dihadapkan dengan ujian itu. Saya dulu paling banyak dinasihatin orang, dimarah orang karena anak saya lagi istri lagi hamil, motong ayam ini itu udah amat terserah. Andai kata anak saya catat itu bukan kehendak, memang itu kehendak Allah. Alhamdulillah anak saya cantik. Mungkin turunan kan dia. Jangan terlalu stres ya. Nah, jadi begitulah kita itu, keimanan kita itu dicoba, memang keimanan kita itu. Ya. Jadi jangan kira kita setelah kita beriman, kita bersahadat, kita itu nggak dicoba ya. Orang yang sudah bersahadat kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan itu banyak ya. Dan tadi keimanan kita bagaimana kalau dengan waktu 1/4 malam, 1/3 malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, langsung ke langit 1, 2, 3, 4, 7 sampai di Sidratul Muntaha dalam waktu 3/4 malam. Jadi di sini ada mungkin para dai-dai sering memberikan gambaran. Jadi misalnya contoh. Ini Bapak Asep ini mau pulang ke Bandung. Kenal Bapak Asep ya? Mudah-mudahan Bapak Asep juga kenal dengan kalian juga gitu ya. Pak Asep mau pulang ke Bandung,
dia pakai baju baru, tiba-tiba ada semut di kantongnya itu. Ikutlah ke Bandung nih semut ini. Habis sampai ke Bandung, sampai di Bandung semut turun, jalan-jalan dunia Kumaha damang nih. Udah gitu balik lagi, dipakai lagi, semut itu balik lagi ke Solo. Ketemulah semut di Solo. Jadi si semut ini bercerita dengan kawannya, Mut, saya baru jalan-jalan di Bandung. Kapan? Kemarin sore. Orang gak percaya. Bagaimana kamu yang kecil segitu kok bisa berjalan-jalan dari Bandung? Yang memperjalankan itu Pak Asep, bro. Kata si semut itu, kata si semut yang udah jalan-jalan ke Bandung ini kan. Jadi semut ini gak tahu menahu karena dia tuh tiba-tiba ada di kantongnya Pak Asep, pergi ke Bandung, pulang lagi sini, ketemu semut di Solo, dia udah bisa bercerita di Bandung. Nah, itulah kira-kira. Makanya di sini Allah itu memperjalankan Rasulullah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Allah yang memperjalankan, bukan kehendak Nabi Muhammad. Sama dengan yang semut tadi di Pak Asep, bukan kehendak semutnya yang diminta ikut Pak Asep. Pak Asep juga nggak mau. Tapi Pak Asep sendiri juga karena takdirnya dia ikut dalam kantongnya gitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi untuk memahami sebuah Isra Mi'raj itu sebetulnya kalau kita pelajari tidak terlalu sulit. Karena ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa lagi yang untuk menghalang-halanginya. Banyak contoh-contoh yang secara kita umum itu kita tahu. Kita semua lahir dari mana? Dari kita turunan siapa? Turunan Nabi Adam. Ada nggak sini yang mengaku dari teori Darwin ya? Ada yang berani ya? Semua dari Nabi Adam ya? Insya Allah. Nggak ada yang dari ini ya, dari apa? Kalau teori Darwin kan dari ini, evolusi dari monyet itu kan. Kalau saya nggak mau, saya dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dilahirkan dari mana? Nggak ada maknya, nggak ada ibunya. Padahal secara hukum sebab akibat ada pernikahan dulu, pernikahan perkawinan, baru ada hamil, ada melahirkan. Nah, Nabi Adam nggak dilahirkan, ngapa tiba-tiba jebrot ada di dunia ini gitu kan? Jadi itulah Allah mau. Allah berkehendak. Innama amru idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah berkehendak, siapapun tidak akan bisa menghalanginya atas kehendaknya. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, semua suruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk Allah ya yang nggak mau sujud. Siapa itu? Iblis. Bukan setan. Setan itu masih turunannya iblis ya. Kalau setan itu masih bisa mati, tapi kalau iblis itu nggak bisa mati. Dia punya perjanjian dengan Allah itu minta ditunda waktunya sampai hari kiamat. Dan dia sangat istiqomah untuk mengganggu kita. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi satu makhluknya itu tidak mau sujud, akhirnya diturunkan ke bumi ini. Siapa itu iblis? Jadi iblis itu dulu di sorga, tapi karena kesombongannya untuk sujud kepada Nabi Adam tidak mau, karena dia merasa lebih tinggi, saya dari api, dan itu Nabi Adam itu dari tanah hitam, dan baru kemarin sore masa saya suruh sujud, disuruh turun. Dan ambil kesimpulannya itu setan itu yang sudah di sorga gara-gara sombong itu aja diturunkan. Jadi kita yang masih di dunia ini jangan sombong. Kita belum menuju sorga, jangan sombong. Setan yang sombong gara-gara sombong gitu. Sombong itu menjadi suatu hal yang sangat besar sekali itu bahayanya itu. Makanya kita dalam Islam kita dikasih garis bawah itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Setiap kita mendapatkan suatu hal, alhamdulillah. Misalnya, kerjaan saya ini bisa selesai dalam sekian jam, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi kalau sempat bilangnya, kerjaan selesai, karyawan lembur semua, itu salah. Karyawan lembur semua itu sombong. Jadi untuk menghindari kesombongan itu, mari kita biasakan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi terhindar dari sifat sombong. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Wih, cutting potongan cepat selesai Pak Adi. Iya, ini suruh pulang jam 8 gitu. Pak Adi bilang. Nah, jadi jawabnya mulai dari sekarang kita ada ini. Alhamdulillah. Tadi ada yang jam 8. Tadi ada jam 8 gitu. Jadi alhamdulillah dulu. Dinisbatkan dulu pada Allah. Jadi untuk menghindari kita itu kena hukum sebagai orang-orang sombong. Alhamdulillah. Jadi jangan mengakukan. Karena dalam dunia ini ada yang mengakukan ini, kalau dalam Quran itu ada 3. Tapi menambah ke-4. Yang mengakukan saya ini ya iblis. Yang mengakukan saya paling kaya ya Korun. Yang mengakukan saya Tuhan ini ya Fir'aun. Yang keempat siapa? Orang-orang sombong yang di dunia ini. Saya katanya. Wah, cutting cepat selesai. Iya, tadi saya kerja dari pagi sampai sore. Saya katanya. Itu sombong. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari kalimat subhanalladzi ini menjadi pembuka jalan kita itu untuk kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik supaya kita bernilai ibadah. Bernilai ibadah dalam tanda kutip tidak boleh tinggalkan sholat 5 waktu. Fardhu ain nggak boleh ditinggalkan. Jadi semuanya akan bernilai ibadah. Tapi ketika fardhu ain ditinggalkan, semuanya gugur. Ya, bismillah mungkin 7 kali, 5 waktunya ditinggalin, nilai pahalanya gugur. Jadi ada syarat ketentuan berlaku. Dan di sini dari sini ada linuriyahu min ayati, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda, sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi ada ayat sini, ayat pertama, linuriyahu min ayati. Allah perlihatkan kepada Rasulullah pada saat perjalanan itu, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu diperlihatkannya, salah satu yang saya ingat ya, Rasulullah melihat orang memotong-motong lehernya, memotong apa? Lidahnya. Ya. Dipotong-potong lidahnya. Jadi tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril waktu itu bertugas sebagai bodyguard ini yang datang mengantarkan ini ya. Ya malaikat Jibril, isyarat apa dengan ini? Ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu nanti apabila orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan kawannya. Ya. Jadi kalau kita ini jangan sampai kita menjelek-jelekan kawannya, ya. Jangan jelek-jelekan kawannya. Misalnya kawannya ya mungkin putih enggak, tapi hitamnya banget gitu ya. Jangan dipanggil kalau si black gitu. Itu sudah menjelek, memang jujur memang, tapi nyakitin, ya. Tapi jangan juga fitnah. Udah tahu hitam dipanggilnya kayak putih, kan fitnah juga itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh menjelek-jelekan kawannya. Dan dalam perjalanan lagi diperlihatkan lagi orang yang menggaruk-garuk mukanya sendiri. Jadi antara menggaruk-garuk muka sendiri dan botol itu kurang lebih bedanya dikit. Orang yang tukang fitnah, ya, jangan kita memfitnah. Memfitnah itu sangat besar sekali bahayanya. Hati-hati sekali. Memfitnah, menghibah. Kalau lagi menghibah, kamu kenapa ngomongin Pak Heri gitu? Kan ini kenyataan dari ya, kalian kenyataan. Kalau nggak kenyataan itu fitnah namanya. Ini kenyataan katanya. Iya kenyataan itu ngomongin hibah. Kalau nggak nyata berarti apa ya? Fitnah. Jadi nggak ada untungnya itu menghibah. Mau bener ya salah juga ya, salah juga. Apalagi gitu fitnah itu kan. Nah jangan kita menghibah, apalagi memfitnah, ya. Dan berikutnya lagi dalam perjalanan lagi ditunjukkan lagi ada seseorang menanam sekarang langsung tumbuh berbuah, menanam langsung berbuah, menanam langsung tumbuh. Nggak nunggu jeda. Jadi tanya lagi ya, wahai malaikat Jibril, tamsil apa ini yang orang menanam langsung tumbuh? Itu adalah gambaran orang-orang yang ahli sedekah. Ya,
Orang-orang yang ahli sedekah itu ibaratnya nanam, langsung diambil sendiri. Jadi kalau kita itu sudah menanam itu, sudah bersedekah, jangan pikir sedekah itu hilang. Justru uang sedekah itulah yang betul-betul itu akan ikut kita. Uang yang ada di dompet kita ini masih abu-abu nih. Masih abu-abu. Abu-abunya kenapa? Jangan-jangan 1 menit lagi sudah masuk ke mie ayam, jadi uangnya ini orang mie ayam. Terus 10 menit lagi sampai di pom bensin, jadi uangnya orang Pertamina. Jadi uang yang sudah sedekahkan itu justru itulah uang kita yang sebenar-benarnya yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Pada saat kita dikubur nanti, baru betul-betul dikubur, itulah yang akan menolong kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gambaran-gambaran yang terjadi sedikit dan sangat singkat sekali, karena pengetahuan juga memang minim juga gitu ya, cuman segitu-gitunya aja gitu ya. Cuman saya mencoba untuk menyampaikan biar saya juga dapat amal juga. Jadi nanti ketika saya sudah mungkin 10 tahun atau 1 hari 2 hari ke depan, mungkin saya sudah nggak ada, mungkin kalian berdoa pada almarhum Khatib Nur Syah Al-Fatihah. Jangan sekarang, ini buru-buru aja. Kalau sudah mati nanti, kalau sudah nggak ada, jangan sekarang, kamu tuh buru-buru. Jadi orang kating ini sentimen betul ini. Surah Al-Fatihah itu langsung di Al-Fatihah ya. Tapi Al-Fatihah juga boleh juga untuk orang hidup ya. Saya juga kirim, ya, untuk orang hidup boleh juga Al-Fatihah ya. Tapi Al-Fatihah almarhum nanti dulu ya. Biar saya berjuang dulu ya. Kata Pak Asep, anaknya masih kecil, kasihan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan setelah hari ini kita itu ada melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Setelah ada Isra Mi'raj ini, kita ibadahnya kita mudah-mudahan makin bagus ya. Ibadah kita makin bagus, sholat kita jangan tinggalin. Sholat begitu jam waktu sholat, cepat buru-buru sholat ya, buru-buru sholat. Jangan sampai sholat itu nunggu jam. Kadang-kadang sholatnya sudah sholat asar sudah semi maghrib. Saya sering ketemu itu. Nanti pada saat di alam kubur nanti ada orang yang paling gantengnya minta ampun ya, lebih ganteng dari saya yang jelas ya. Itu menolong kita itu sudah akhir. Orang sudah naik semua ke surga, baru ditolong ya. Orangnya rupanya ganteng sekali pokoknya. Kayak Mojang Periangan ya, Asep ya. Ganteng sekali datang. Menolong. Saya nggak mau kita lah. Menolong orang yang di simpulan ini. Kenapa kamu menolong saya terlambat? Kamu siapa? Saya sholatmu katanya. Kenapa kamu telat menolong saya? Kamu dulu sholatnya juga telat. Jadi jangan sampai sholat itu ditinggal telat-telat ya. Sholat on time, cepet sholat. Jangan tinggalin sholat, apalagi sampai nggak sholat ya. Saya sholat tuh menolongnya tuh nunggu akhir juga. Kenapa? Dijawabnya santai juga, slow lah bro gitu. Kamu dulu sholatnya juga telat-telat katanya. Oh begitu rupanya ya. Nah jadi dari sini mudah-mudahan kita itu setelah pertemuan ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan apa yang bisa saya sampaikan. Pencerahan untuk diri saya sendiri, karena saya juga beban juga. Saya menyampaikan sholat telat-telat, nanti kalau saya sholatnya lambat nanti saya diketawain juga. Kata malaikat, kamu kurang ajar juga, kamu suruh orang sholat cepat-cepat tapi kamu sholat lambat. Jadi ini pelajaran juga buat saya juga nih sebenarnya, berat saya itu ya. Nyuruh orang puasa sendiri nggak puasa gitu, berat juga saya itu. Jadi dengan saya memberikan tausiah ini sebetulnya untuk diri saya sendiri lebih banyak untuk diri saya sendiri. Kenapa? Saya menjadi punya beban berat ketika saya menyampaikan sholat cepat, jangan lambat-lambat. Nanti besok saya sholat telat, nanti anak-anak bilang udah sholat belum pak? Lupa katanya. Malu saya itu. Ya. Jadi itu nasihat betul-betul buat diri saya sendiri. Demikian yang kami sampaikan ya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar saya sampaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.
yang salah itu betul-betul dari saya sendiri, dari hambamu ya Allah yang dhaif ini. Jadi andai kata ada salah, itu salah dari salah saya pribadi. Tapi ada kebenaran di sini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah ini kita akan menjadi seorang hamba yang diakui kehambaannya seperti Allah mengakui hambanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga setelah hari ini kita akan melakukan suatu perubahan-perubahan, kita melakukan evaluasi untuk kita hidup lebih baik. Bahwa hidup itu ibadah, ucapan kita itu ibadah. Contohnya tadi alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah, ya. Itu ibadah. Kenapa kita lewatkan untuk tidak beribadah? Ada syarat ketentuan dan syarat ketentuan berlaku. Jangan tinggalkan fardhu ain salat 5 waktu. Dari rumah berangkat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah segala perjalanan sampai pulang lagi ke rumah bernilai ibadah dengan syarat ketentuan berlaku. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jangan insyaallah itu untuk mengelak loh ya. Insyaallah itu adalah kewajiban kita untuk mengucapkan insyaallah. Insyaallah itu bukan penolakan. Tapi kadang-kadang kita insyaallah itu menolak. Kemarin kan saya bilang insyaallah. Kenapa nggak datang? Kemarin kan kita bilang insyaallah. Insyaallah itu kita sudah menisbatkan perjanjian kita pada seseorang atas nama Allah. Insya Allah sangat hadir, demi Allah sangat hadir, sama seperti itu. Jadi insya Allah itu memang kita wajib mengatakan insya Allah ketika kita tuh punya perjanjian. Besok kerja ya insya Allah, memang harus bilang insya Allah. Jadi kita nggak boleh bilang iya, oh yakin nggak boleh. Ya kalau sesama orang yang nggak paham itu lain cerita ya. Tapi sesama kita bilang insya Allah. Insya Allah memang sebuah kalimat memang wajib kita ucapkan insya Allah. Karena insya Allah adalah yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti kurang lebih jam 3 saya pulang. Tapi begitu jam 3 rupanya ada panggilan, meeting katanya. Nah, itu di luar kehendak kita. Di luar rencana kita. Nah, jadi ada asbabun nuzulnya dari surat Al-Kahfi ayat 23. Rasulullah ditanya pada pemuda kaum Quraisy ya. Ya Rasulullah, kalau memang betul engkau seorang nabi, ceritakan bagaimana pemuda yang terkurung dalam gua. Ya. Oh ya, akan saya ceritakan besok. Di situ langsung turun ayat, nanti buka ya surat Al-Kahfi ayat 23. Ya Muhammad, jangan sekali-kali kau katakan besok kecuali dengan menyebut nama Allah, insya Allah. Karena Nabi Muhammad itu mengucapkan besok, dia juga menunggu ada wahyu. Menunggu wahyu diceritakan tentang kejadian di pemuda yang di gua Ashabul Kahfi itu. Jadi ucapan insya Allah jangan sampai salah paham. Insya Allah itu sudah yakin seyakin-yakinnya menurut kita. Namun apabila terjadi sesuatu hal bisikan ini itu dan sebagainya adalah di luar kemampuan kita. Makanya ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha di ayat surat Al-Baqarah ayat 129. Itu cuma potongan ayat. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya maksudnya seperti bisik-bisik. Seperti saya lagi sholat, kadang-kadang lagi sholat tiba-tiba panggilan para Bapak Yanto untuk harapan. Celeng langsung sini, astagfirullah. Itulah, disitulah ada turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu hal yang di luar kemampuannya. Karena bisik-bisikan ini, ada suara speaker ini bunyi, gitu. Jadi Allah ampuni. Ya. Jadi kata insya Allah itu sangat penting sekali untuk kita pahami. Jangan sampai insya Allah itu tuh menjadi sebuah penolakan. Bila kita oleh Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jemaah diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan sepanjang jalan. Amin. Demikian tadi tausiah yang disampaikan Bapak Khotem Nur Seha. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari inti tausiah tersebut. Menginjak acara yang kelima, yaitu doa. Kepada yang terhormat Bapak Khotem, dimohon untuk memimpin doa pada siang hari ini. Beli ini ya.
Mari kita kirim Fatihah ya. Kirim Fatihah kepada para almarhum. Nanti pada saat khususan almarhum itu orang tua kita ya, nanti saya sebut orang tua kita, nanti kalian orang tua atau saudara atau siapapun nanti situ sebutlah orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal ya. Jadi nanti kita kirim Fatihah ya, mudah-mudahan kiriman Fatihah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila hadratin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sayulillahi lahum. Al-Fatihah. Wa ila hadratin jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabina was syuhada'i wal awliya'i jamilina wal musannifina mukhlisina mimma sarikil ardi illa ma rabbika fil bahri wal bahri sa'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khususan illa hadratin sa'atul qadir jalani wa sallallahu sirahu aziz sa'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khususan illa hadratin almarhum almarhumah, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan illa hadratin sahabat-sahabat kita, kedua orang tua kita yang masih hidup, sahabat-sahabat kita masih sehat walafiat, yang masih di luar sana dan yang di dalam lingkungan sini. Sahabat-sahabat kita yang mungkin belum terbuka hatinya, sahabat-sahabat kita yang mungkin membenci kita, mudah-mudahan mereka diberi hidayah dan mereka dikaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari agamamu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami dari agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Ya Allah, berilah kesehatan pada kami, jiwa raga kami ya Allah. Sehatankanlah kami ya Allah, keluarga kami, kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mendidik kami ya Allah, yang telah mengemban kami ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada beliau ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Engkau lupakan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan sampai Engkau jadikan kami termasuk dalam orang-orang yang durhaka ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan pada kedua orang tua kami ya Allah. Wasyadatan fil ilmi. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bermanfaat buat diri kami ya Allah, diri kedua orang tua kami, sahabat-sahabat kami, dan buat kemaslahatan umat ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut ya Allah, berilah kami taubat sebelum mati ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami sadar ya Allah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami sangat hina ya Allah. Ya Allah, hanya karena karunia-Mu lah ya Allah sehingga Engkau mengangkat kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah sahabat-sahabat yang soleh, yang solehah ya Allah, yang senantiasa akan menjemput kami, memberi hidayah kepada kami, memberi syafaat kepada kami pada saat kami tidak ditemukan di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, hamba mohon ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah. Bimbinglah keluarga kami ke jalan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh ya Allah. Supaya senantiasa anak-anak kami juga berdoa untuk kami ya Allah.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami di sini masih bisa berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Tapi apakah anak-anak kami masih bisa berdoa untuk kami ya Allah? Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah. Hanya kepadamu lah kami minta petunjuk kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah. Sesungguhnya hanya anak-anak yang soleh dan solehah itulah yang akan menolong hamba ya Allah. Karena orang yang sudah meninggal hanya ada 3 perkara yang bisa menolong kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ringan dalam bersedekah ya Allah. Sudah supaya sedekah itu menjadi sedekah jariah ya Allah. Jadikanlah hamba yang menjadi orang-orang yang ringan untuk berbagi ilmu ya Allah. Supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad kalamullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara yang terakhir yaitu penutup yang akan dilanjutkan dengan jamuan. Sebelum memasuki acara jamuan, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.